wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati yaitu Al-Ustaz Dr. Haji Muhammad Kapitra Adera Islam yang alhamdulillah pagi yang berbahagia ini sudah hadir di tengah kita, dan sama-sama kita hormati Ketua Perkomas Bapak Haji Iman, alhamdulillah telah bersama-sama kita, seluruh jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang telah hadir di tempat yang mulia ini. Alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia di Masjid Al-Waria dalam rangka pengajian Perkomas. Salawat assalam senantiasa kita terahkan dari kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua insya Allah yang berjamaah dilakukan orang-orang yang akan dapat manfaat darinya. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kami atas nama pengurus Masjid Al-Waria mengucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh jamaah Perkomas dari RT 1 sampai RT 10 yang telah hadir di tempat yang mulia ini. Kami atas nama pengurus Masjid Al-Waria mohon dimaafkan barangkali tempat kami belum nyaman, dan mudah-mudahan atas doa dan restu seluruh jamaah, mudah-mudahan Masjid Al-Waria sebentar lagi insyaallah akan memiliki kesempurnaan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita mulai aja acara kita bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah Taala, untuk menyejukkan suasana kita sama-sama kita dengarkan tilawah Al-Quran yang akan disampaikan oleh jamaah Masjid Al-Waria, yaitu adalah Bapak Rahmat. Kepada beliau kami persilahkan. Cing, jangan ngalangin jalan, Cing. Ya, masuk Pak. Pak masuk Pak, sini Pak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini Pak. Cing, arahin Cing, arahin. Arahin Cing. Sini arahin. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah. Liman kana yarjullaha wal yawmal
Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu. Maju dikit Pak. Qalu hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqa Allahu wa rasuluhu. Maju dikit Pak. Atas sudah penuh. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Mudah-mudahan atas tilawah tadi bermanfaat bagi kita semua dan bagi pembacanya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, berhubung ya, kelihatan mulai padat ya, jamaah banyak, mohon ya agak dirapatkan besoknya. Barisannya dirapatkan. Ini harus merapatkan barisan ini. Bisa ya. Kita rapatkan barisan, mohon ya agak merapat. Karena di atas, Bu, di atas sudah penuh Bu ya. Nah, di atas informasinya sudah penuh nih. Nah, jadi sekali lagi kami ya, pengurus ya, mohon maaf untuk beberapa kali acara performa yang belum bisa terlaksana dengan nyaman ya. Mudah-mudahan giliran berikutnya sudah nyaman, mudah-mudahan. Amin ya rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita masuk acara inti, yaitu adalah ya, ceramah yang akan disampaikan guru kita Al-Ustaz Dr. Muhammad Abdurrahman Mira. Nah, nanti ya, formatnya beliau akan menyampaikan beberapa menit ya, kemudian setelah itu adalah diskusi, ada tanya jawab. Jadi ya, sekali lagi kami mengharapkan ya, bapak-bapak, ibu-ibu untuk merapat ya, karena kelihatannya masih banyak jemaah yang akan hadir. Mari ya, kita sama-sama dengarkan ya, ceramah yang akan disampaikan oleh Ustaz, dan sekali lagi nanti insya Allah akan ada sesi tanya jawab. Maka dari itu ya, jemaah silakan ya, mempersiapkan ya, beberapa pertanyaan. Insya Allah akan dijawab oleh Ustaz kita insya Allah. Pada Al-Mukarram Ustaz Fitra, waktu dan tempat kami kasih. Ibu-ibu udah siap, akan maksudnya begitu. Lalu bahas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kasiran thayyiban barakatan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu.
asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim. Ya ayyuhalladzina amanu wattaqullaha. Ya ayyuhalladzina amanu wattaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang yakin bahwa semesta ini ada pemilik, bertakwa, mendekati dirilah, bersalulah bersama orang-orang yang benar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari sejenak kita bertafakur kepada Allah. Mari kita mengevaluasi diri. Sudah berapa banyak nikmat Allah yang kita pakai sampai hari ini. Kebutuhan kita dengan oksigen itu 1 bulan 5 miliar. 217 juta. Lalu kebutuhan yang lain, kalau kita hitung-hitung, tidak akan terhitung bagi kita. Bolehlah merata 10 Allah, maka sedikit dari kami yang bersyukur. Kali ini kita coba, pagi ini coba kita bersyukuri rahmat Allah. Rahmat Allah yang terbesar dalam hidup kita adalah Al-Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di seluruh dunia umat Islam ini berbakti. Izzah Islam begitu muncul dan menakutkan dunia. Sampai Presiden Amerika pun ketakutan dengan Islam. Tidak bisa kita lihat pidato-pidato itu, Islamofobia. Kenapa? Sebab jumlahnya banyak. Di dunia penduduk bumi ini ada 1,7 umat Islam. Apa itu yang dikatakan? Tidak. Hari ini juga di negeri ini kegelisahan sangat tinggi. Kenapa? Karena muncul Islam ini, kembangan Islam ini. Karena umat Islam sekarang begitu bangga dia seorang muslim, seorang sebagai umat Islam. Ada rasa memiliki yang selama ini hilang. Apa yang dimiliki oleh umat Islam selama ini? Ya ayyuhalladzina amanu khulu fi silmi kaffah wala tabi'u huduta syai'in innahu lakum aduwwun mubin. Umat Islam mulai mengamalkan Islam itu sendiri. Ini nikmat yang luar biasa. Di Eropa, Islam. Kalau bendera merah putih, ada foto Iwan Fals, ada slide, ada Metallica, ada ini. Itu tidak membuat aparat pelaksanaan. Tapi ketika bendera merah putih itu ada kalimat tauhid, la ilaha illallah, maka mengatakan seluruh aparat dalam masa, dalam ketakutan yang besar. Gak usah sibuk dengan dunia, minum ini, nanti aja. Oke, duduk aja dulu.
dan ngaji dulu. Dan udah duduk ya. Ini kata Allah, ketika ayat Allah dibacakan, maka dengarkanlah, ya, supaya ada rahmat rahmat, ya. Orang-orang yang beriman itu cirinya apabila dibacakan ayat Allah berkata, itu lupakan ini remeh-remeh kehidupan. Begitu nikmat ini besar sekali ya. Kebanggaan kita akan Islam ini memberikan spirit. Nah, spirit inilah yang harus kita kelola dalam bentuk apa? Syukur. Nah, kita syukuri semuanya amat besar. Selama ini kita tidur, Allah bilang, dengan apa? Dengan Al-Maidah 1 ayat. Kita bangun. Bukankah 1500 tahun yang lalu sudah ada Al-Maidah 51? Mungkin puluhan ratusan kali kita pernah baca. Mungkin selama kita itu. Tapi yang satu kali yang kali ini kita diingatkan, dibangunkan. Kita milik kita selama ini yang kita tidak merasa mempunyai. Allah persatukan hati kita dari belahan timur ke barat. Semua orang di belahan dunia takut dengan kalimat Allah. Kenapa? Karena mereka akan membawa kepada kebenaran. Makanya Al-Haqqu min Rabbika. Teman-teman hari kebenaran yang datang dari Tuhanmu, janganlah kamu ragu-ragu. Nah, energi ini kita kembalikan ya, Al-Quran dan Al-Sunnah. Ini rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Siapa yang membawa Al-Maidah ini, siapa yang membawa Al-Quran hari ini ke bumi ini, ada seorang hamba yang piatu, ummi, lalu dia berjuang dari satu pintu ke pintu rumah, dan satu tempat yang lain. Lalu dia dicaci maki, dia dihina, dia dinyaya, dia terus berjuang. Kenapa? Dia membawa suatu ID, suatu risalah besar. Bukan dia yang punya ide besar, bukan dia yang punya risalah besar ini, tapi yang punya risalah besar ini pemilik semesta yang menerbitkan matahari. Kalau enggak gelap, kalau enggak gelap, kita nggak bisa bedakan siang dan malam. Lalu yang mengganti siang dan malam, risalah itu yang dibawa oleh seorang hamba sampai ke keluarga. Al-Qaryah itu, maka Al-Qaryah ini jangan berhenti bangunannya seperti ini, harus tuntas. Ini simbol, ini rumah Allah di bumi, maka ini harus dituntaskan. Siap menuntaskan ini? Siap menuntaskan masjid ini? Siap? Siap berkorban? Siap berinfak untuk masjid ini? Alhamdulillah. Kalau saya datang lagi, ini sudah siap. Ini tempat yang dimuliakan Allah. Nah, di tempat yang dimuliakan itulah Islam. Islam ini bagi risalah besar ini
ide besar ini, formulasi besar ini dibawa oleh seorang hamba. Mudah bagi Allah memasukkan insyaallah berkat di manusia. Tetapi kenapa ada seorang hamba yang harus berjuang membawa? Maka tadi Polri membacakan dia patut menjadi sesuatu hasanah. Dia mujahadah, dia fighter. Ketika dirinya disakiti, dipenuhi maaf. Malah ketika orang yang menyakiti tidak menyakiti lagi, dia datang. Ketika orang menyakiti dia lagi sakit, dia bawa oleh-oleh supaya didoakan supaya sembuh. Dia menyuapi orang yang menyakiti dia setiap hari, yang memaki-maki. Ketika dirinya dihina, dia bersabar. Tapi ketika agama Allah dihina, maka dia berjihad, dia berjuang menegakkan kalimat Allah. Al-Haqqu bil-Haqq, tidak ada ragu. Pantas kita berselawat kepada hamba ini yang dimuliakan Allah, dinaikkan derajatnya dari seorang hamba menjadi nabi, naik lagi menjadi seorang rasul. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi ajmain. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, ada seorang ulama di abad ke-9 Masehi bernama Ibrahim Al-Khawas. Ibrahim Al-Khawas ini terkenal dengan lembut dan tawakal. Di tawakal itu ada 3. Tawakal yang datang menyerahkan hasil usaha, hasil kerja kepada Allah. Maka berlakulah menjaga wajahnya di sini. Ada yang namanya tafsir, menyerahkan masalah kita kepada Allah. Kayak Maryam begitu. Tolong aja di mihrab, kalau datangkan makanan dari langit, itu ditulis di Al-Quran. Ketika Zakaria masuk, dia bilang ini inilah Ka'aldah, ini apa, ini makanan apa. Dan Tuhan Maryam yang memberi makan ketika dia sholat saja di mihrabnya adalah Tuhan yang sama dengan kita. Ketika di Mekah ada seorang perempuan memintal benang, lalu benang itu jadi kain, lepas jadi kain, dibukanya lagi, jadi benang lagi, dipintal lagi. Allah perhatikan itu, Allah tulis di Al-Quran, janganlah engkau seperti perempuan yang memintal benang. Ketika benang sudah menjadi kain, lalu diuraikan kembali. Tuhan itu hadir lagi ini saat ini di sini. Tuhan yang ribuan tahun memperhatikan seorang hamba sama dengan Tuhan yang mengganti siang dan malam. Jadi kalau ada mengatakan pisahkan agama dengan politik, bagaimana mungkin? Karena risalah besar ini menuntun manusia, mengkaitkan manusia, hudalin nas, membawa manusia kepada dunia asana wa bil akhirati asana wa qina adzabannar. Mulai dari naik tempat tidur, turun di tempat tidur, mikro aja, mimpi aja diatur. Kalau mimpi buruk, udah mimpi, gak usah diceritakan kalau sudah pagi. Tidak mungkin waktu yang produktif 8 jam itu dapatkan dengan Allah. Jadi soal masjid urusan dengan Allah,
Jadi waktu yang itu dibilang ini masalah dunia, nanti kalau ditanya ya akhirat, saya nggak tanya itu kata Allah. Kalau waktu bisa tanya sholat, kok mungkin Allah bikin kita semesta ini tidur 8 jam? Bagaimana semesta ini berputar? Poros dunia ini berjalan. Gimana sistem? Ya angkasa ini aja jutaan pesawat setiap detik. Kalau tidak ada menara, maka bertabrakan semuanya. Bagaimana di miliaran bintang? Bagaimana kecepatan? Kalau 1 detik aja bumi ini berputar lagi lebih lambat atau lebih cepat, muntah-muntah. Itu yang dijaga. Bagaimana bisa memisahkan? Allah bilang kalau kita transaksi, bawalah ke notaris, tuliskan, saksikan dengan 2 orang saksi. Semua Allah berikan panduan. Mungkin pada agama lain mereka tidak melibatkan apa dalam kehidupan, dalam hal nafas, tapi Al-Islam melibatkan Allah dalam segala aktivitas manusia. Masuk kamar mandi aja dikasih keselamatan yang doa, keluarnya juga. Jadi sila ada nafas, tidak mungkin dipisahkan. Tidak mungkin dipisahkan kehidupan manusia, seluruh dimensi manusia. Maka mari kita ke Al-Khawas, Ibrahim Al-Khawas, orang yang bertawakal. Yang ketiga taslim. Kalau yang taslim menyerahkan urusan kepada Allah, bertawakal menyerahkan hasil usaha kepada Allah. Setelah usaha dulu, taslim menyerahkan hidup kepada Allah. Orang mati, dia tidur, dia mati, dengan pasti tingkatan-tingkatan yang memerlukan pemahaman. Ikhtiar yang terbesar itu adalah tawakal. Bukan kita sakit dokter yang mengobati, tidak. Kata Ibrahim, tidak, aku sakit, engkau ya Allah mengobati, jangan menyembuhkan. Kita berikhtiar supaya takdir Allah selaras dengan keinginan kita melalui dokter. Nah, dokter itu juga mati. Sebenarnya orang sakit ini menyumbang kehidupan kepada orang sehat. Karena orang sakit banyak sekali rumah sakit yang hebat-hebat, yang mewah-mewah, mahal. Dokter itu sakit. Begitu Allah memberikan seluruh langkah hidup, dimensi kehidupan manusia dalam sebuah kenikmatan yang timbal balik. Yang sakit juga digugurkan dosanya. Yang mengobati dikasih kemuliaan. Ada gara-gara orang sakit, gara-gara darah, gara-gara nyawa orang kaya-kaya. Nah, inilah Al-Islam. Tidak ada yang sia-sia. Inilah kebanggaan sebagai manusia. Kenikmatan menjadi seorang mukmin. Bahwa Tuhannya orang mukmin membawa masyarakatnya itu kepada kebahagiaan dengan menurunkan Al-Quran sebagai hudan linnas, sebagai sifat fisudur, rahmatul lil alamin. Jadi kalau ada orang Islam tidak aman saudaranya mulut dan tangannya, masih diragukan keislamannya.
Lalu apa Islam ini menolak perbedaan? Tidak. Islam ini benci dengan etnis-etnis? Tidak. Mau dia orang Eropa, mau dia orang Arab, mau itu Allah yang menciptakan. Allah yang ciptakan. Jadi kalau kita benci dengan satu etnis, berarti kita benci kepada Allah. Allah yang mencipta. Kenapa kita benci? Kita boleh benci dengan ciptaannya. Kalau kita mencintai yang mencipta, kita harus mencintai juga yang diciptakan. Yang kita benci adalah perbuatan. Apa kita benci dia berbeda agama sama kita? Lakum dinukum. Karena semua manusia bertanggung jawab dengan pilihan-pilihan, bertanggung jawab dengan pilihannya. Tapi tujuan kita, kewajiban kita menyampaikan al-haq. Kita nggak bisa paksa. Tapi kewajiban kita juga melihatkan cinta kepada kemanusiaan. Islam itu cinta kepada kedamaian, tapi tegas kepada kekufuran. Nggak boleh campur aduk itu antara hak dan batil. Kita harus hidup saling berdampingan karena Allah perintahkan. Allah ciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Untuk apa? Untuk saling berinteraksi satu sama lain, untuk saling menukar ilmu, untuk saling kenal mengenal. Tapi kemuliaan ini ada kepada ketakwaan, bukan pada jabatan, pangkat, status sosial. Jadi hidup berdampingan antar manusia itu perintah Allah. Hidup damai bersama manusia, antar manusia dalam berbagai suku dan ras dan agama, itu perintah Allah. Kata siapa orang Islam tidak toleran? Kata siapa orang Islam tidak berikan dengan Islam? Ribuan tahun kita hidup berdampingan. Yang nggak boleh kita ikut beribadah ibadah agama lain, atau kita paksa orang yang tidak seagama dengan kita beribadah di tempat kita. Sudah jelas batasnya Al-Quran. Jadi tidak ada sebenarnya tidak ada perselisihan di tengah umat manusia. Jadi umat Islam, al-Islam, istislam, kelas 5 ayat 5, selamat dan menyelamatkan, itulah Islam. Orang Islam yang istislam, yang bisa menyelamatkan dirinya dan menyelamatkan orang lain disebut muslimin. Wa ana awalul muslimin. Jadi orang yang bisa menyelamatkan dirinya dan menyelamatkan orang lain apabila dia menyerahkan diri kepada zat pemilik manusia itu sendiri. Tidak ada perbedaan, tidak ada pertentangan antara manusia, karena seluruh manusia diciptakan, seluruh ras, suku bangsa ini ciptaan Allah, dan kita harus muliakan ciptaan Allah. Harus kita muliakan karena Allah menciptakan. Tetapi ketika dia masuk ke wilayah-wilayah hukum dan agama Allah, lalu dia menciptakannya, maka tidak ada kompromi di situ. Kalau dia menghina kita, alhamdulillah. Kalau dia menganiaya kita, alhamdulillah.
Innallaha ma'a sabirin. Rasulullah dia niaya, dia balas tidak. Rasulullah caci maki dia balas tidak. Tapi ketika ada Allah, maka dia pujakan. Karena dia menegakkan kalimat itu dengan darah dan harta. Jelas. Apakah Rasulullah memerangi orang yang tidak seagama dengan dia? Tidak. Dan siapa yang membunuh satu nyawa yang non muslim dan dia tidak memerangi kita, maka sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Jelas salah katakan. Dalam surah Al-Maidah juga ada yang lebih dekat berkasih sayang di antara orang musyrikin Yahudi dan musyrikin adalah orang Nasrani. Dan di antara mereka ada lain-lain yang percaya kepada Allah. Tidak boleh kita konflik dengan perbedaan yang Allah ciptakan. Karena itu jadi iktibar sama kita. Karena sudah jelas jalan yang benar dan jalan yang benar. Maka Ibrahim Al-Khalwas mempraktekkan ini dalam sebuah kehidupan. Ketika dia tinggal di Damaskus, orang-orang dulu kalau naik haji itu berjalan ke Mekah. Di tengah perjalanan itu muncullah seorang pemuda Nasrani. Wahai Syekh, saya ingin ikut sama kau. Itu pemuda Nasrani ini tahu bahwa Ibrahim Al-Khalwas ini mau Mekah. Kata Ibrahim Al-Khalwas, kamu tak bisa pergi dengan saya, karena kamu soleh itu. Karena apa? Karena ini daerah tujuan saya ini terlarang buat kamu. Dibilang tidak, saya mau ikut. Maka ikutlah. Menunggu perjalanan. Makanya habis. Lalu kata pemuda Nasrani ini, wahai saya lapar ini. Tolonglah berdoa kepada Tuhan supaya dia turunkan makanan. Kata Ibrahim Al-Khalwas dalam hatinya, ini orang gak makan dari langit belum. Tapi kata Ibrahim, dia akan kanan, ya Allah yang pemilik semua budak-budak rezeki, jika engkau menurunkan rezeki kepada hamba-Mu, maka boleh jadi engkau mengutus seseorang atau boleh jadi engkau turunkan langsung kepada kami. Yang bikin malu aku terhadap pemuda ini, dia betul percaya kepada aku. Jika aku meminta kepadamu, engkau akan turunkan makanan. Dia baru beramal, begitu tangannya belum turun ke bawah, ada makanan. Gak tahu dari mana. Buka pemuda. Lalu mereka makan. Setelah itu jalan lagi, bekalannya sudah habis. Kata Ibrahim Al-Khalwas dengan di pemuda ini, wahai pemuda, sekarang giliranmu. Tolong berdoa kepada Tuhanmu supaya ada makanan. Nah, kita sudah 1 minggu nggak makan. Tiba-tiba pemuda ini mendapat makanan lebih besar dari kemarin. Ibrahim Al-Khalwas terkejut. Apa kata pemudanya? Saya silakan makan. Tidak. Karena Ibrahim Al-Khalwas berpikir bahwa pemuda ini mau. Dia bilang, saya mau makan. Dia bilang, makanlah, saya akan ceritakan dua rahasia kepadamu. Kata Ibrahim Al-Khalwas, tidak. Sebelum engkau ceritakan. Lalu kata pemuda ini, wahai Syekh, engkau dengar baik-baik bahwa aku sekarang ingin mengatakan padamu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kau tahuilah, aku berdoa kepada Tuhan yang sama denganmu. Aku bilang, ya Allah, Tuhan orang tua ini, yang begitu engkau muliakan orang tua ini.
perantara dia, kemuliaan yang kau berikan kepada dia, turunkan makanan buat kami. Jadi dia bilang, Zaid, makanan ini turun atas kemuliaan Allah kepadamu, bukan kepada aku. Maka dia masuk Islam begitu. Ketika sampai di Suriah, Ibrahim Khalwas ini bilang ke kawannya, mulai kelaparan lagi. Lihat ada buah delima yang masih muda, tapi menggiurkan. Kata Ibrahim Khalwas, wah ini kalau makan, ini enak sekali. Saya akan makan nanti setelah haji. Lalu dia turun ke lembah. Begitu sampai di lembah, dia lihat orang tua yang digerumuti belaku. Maka terhanyut, tersentak Ibrahim Khalwas. Dia bilang, wahai bapak, maukah engkau aku doakan kepada Allah supaya Allah cabut penyakitmu? Kata orang tuanya, tidak. Kata Ibrahim Khalwas, wahai orang tua, maukah engkau saya bawa ke tabib, ke dokter supaya diobati sakitmu ini? Kata orang tuanya, wahai Ibrahim, kenapa engkau sibuk dengan penyakit fisikku? Sibuklah engkau dengan penyakit batinmu. Engkau belum sampai di Mekah sudah menginginkan buah delima yang penuh. Kata Ibrahim, ini siapa? Lalu saja ke orang tua, wah Ibrahim, kalau kita sakit, siapa yang menginginkan kita sembuh? Yang sakit, kata Ibrahim. Kalau engkau sakit, apa kau berkeinginan sembuhnya? Engkau lihat saya seperti ini, siapa yang berkehendak saya seperti ini? Siapa yang berkehendak saya sakit? Kata Ibrahim, Allah. Bagaimana mungkin engkau menempatkan keinginanmu di atas kehendak Allah? Jika Allah berkehendak atas sesuatu, maka kehendak Allah lah yang berlaku. Jika engkau berkehendak, Allah berkeinginan, maka akan tetap berlaku kehendak Allah. Jika engkau berkeinginan dan menyerahkan keinginanmu kepada Allah, maka Allah berlakukan kehendakmu. Takbir. Pemenuh. Takbir. Ini baru pas takbirnya. Ada kebesaran Allah. Bahwa Allah berkehendak atas hidup kita hari ini. Lalu apa keinginan kita? Yang disebut hidayah itu bertemunya keinginan kita dengan kehendak Allah. Maka berkeinginanlah kita atas kebaikan-kebaikan yang baik. Kalau ada saudara kita belum melaksanakan agama Allah ini, jangan kita caci maki. Kalau ada saudara kita yang memilih pemimpin bukan seperti yang diberitakan Allah, kita ajak dia kepada jalan siratal mustaqim. Kita doakan kepada Allah supaya dia inabah Allah, kembali kepada Allah. Dan kita doakan, kita maki-maki dah. Kita kasihan. Ketika Allah perintahkan, janganlah engkau pilih Yahud Nasara sebagai pemimpinmu, karena mereka adalah pemimpin bagi yang lainnya. Ini profesional betul. Allah bukan Allah menghalang-halangi orang jadi pemimpin. Ini profesional betul, bukan diskriminasi ini ayat Allah ini. Mereka pemimpin bagi kaumnya, dan orang mukmin pemimpin bagi orang mukmin. Nah, mungkin saya jadi presiden di Amerika. Amerika itu 52 presiden. Itu cuma satu yang Katolik, yang lain Protestan. Katolik itu mati ditembak, Kennedy. Cuma sama. Nah, mungkin saya jadi gubernur di Papua, atau di Bali, atau di Manado. Kalau katakan mereka pemimpin bagi kaumnya, dan kita harus dipimpin oleh kaum kita sendiri. Kalau ada saudara kita yang tidak paham ini lalu memilih yang lain, nasihati dia, datang baik-baik, jangan marah-marah.
Jangan maki-maki. Tidak ada Islam ajarkan kita maki-maki. Kata Allah, jangan ikut caci maki Tuhan mereka. Nanti mereka akan memaki Allah sementara mereka tidak punya pengetahuan tentang itu. Ajaklah mereka dengan basyirah. Kalau berdebat dengan orang non-muslim dengan hikmah, dengan lembut dan kasih sayang. Maka Musa berdebat mengajak kebaikan pada Firaun dengan hikmah, dengan lembut. Jangan caci maki. Islam tidak mengajarkan keburukan dibalas dengan keburukan. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Orang-orang yang mampu membalas kejahatan dengan kebaikan adalah orang-orang yang diberi anugerah, adalah orang-orang yang sabar. Maka Allah katakan masa diri bersama Allah orang yang sabar itu. Kalau sudah bersama Allah apa lagi? Maka kelembutan agama ini harus lebih menonjol. Tidak ada agama yang menjaga kekerasan. Kalau ketegasan iya. Karena apa? Kekhalifahan itu dua fungsi. Fungsi pertama menjamin tegaknya hukum Allah pada dirimu, keluargamu, masyarakatmu, dan negaramu. Fungsi kedua mengembangkan potensi diri yang Allah anugerahkan untuk mengelola sumber daya semesta agar bermanfaat buat seluruh umat manusia. Apapun agamanya, apapun latar belakang rasnya. Inilah tugas khalifah fil ardh. Mengembangkan potensi diri yang Allah anugerahkan kepada umat Islam ini untuk mengelola sumber daya alam. Ini sumber daya alam dikelola orang di bawah kan satu komunitas, satu kelompok, satu negara. Orang Islam tidak. Untuk bermanfaat kepada seluruh umat manusia. Jadi basis kerjanya itu bukan uang umat Islam, prestasi. Hudan itu artinya petunjuk. Kalau ada petunjuk jalan begitu, tempat 20 kilo kanan, Bekasi 40 kilo kiri. Kalau kita mau tempat, ikuti petunjuk jalan kanan, maka sampai.
Tapi kalau kita mau ke tepian tapi kita belok kiri, maka kita tersesat. Maka huda, petunjuk itu adalah yang menyampaikan manusia ke tujuan. Kalau ingin tujuan manusia Islam ini selamat dunia dan akhirat, maka ikutlah petunjuknya. Zalika kitabullah raiba fihi hudan lil. Itu ayat kedua. Pakai itu Al-Quran. Karena Al-Quran ini akan menjadi nuran, cahaya. Tapi juga dia akan kenapa manusia yang membaca tapi tidak mengamalkannya. Al-Quran itu dari syafaat nanti dia melahir dikubur bagi orang yang membaca dan mengamalkannya. Tapi dia menjadi laknat bagi orang yang membaca jika dia tidak mengamalkan. Nah, orang-orang yang tidak membaca Al-Quran adalah orang-orang yang kehilangan ruh, orang-orang yang mati. Karena Al-Quran itu menurut Allah dan surah Al-Surah ayat 53 ruhan wa nuran. Ruh. Jadi orang yang tidak membaca Al-Quran adalah mayat yang berjalan. Dan orang yang tidak mengamalkan Al-Quran, orang yang berada dalam kegelapan karena dia kehilangan nuran. Apa nuran itu? Azza siratal mustaqim, siratal lillahi lahu samawati wal ardh. Jadi Al-Quran itu adalah ruh dan cahaya yang membawa ke jalan yang lurus. Jalan lurus itu jalan Allah, pemilik langit serta semesta. Inilah yang bisa saya sampaikan sebagai mukadimah. Tentu Al-Fakir pasti banyak kesalahan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, kalau bisa saya jawab, kalau enggak saya akan cari jawabannya dan saya akan sampaikan pada masjid. Alhamdulillah, sama-sama kita dengarkan pemaparan dan ceramah dari Ustaz. Barangkali dari jamaah ada yang ditanyakan, silakan. Kedengeran masih Pak. Di balik itu di perbuatan kita terjadi kecurangan, yang mana ketahanannya kan tidak punya gawe, berasa bisa aja dia dengan macam cara menghalalkan cara menghilangkan kalau macam kecurangan. Tadi gimana? Tanya Pak. Nah, beliau menanyakan satu. Jadi umat ini berusaha secara maksimal saja, tapi mengantisipasi kecurangan-kecurangan. Nah, kira-kira langkah kita bagaimana? Kurang lebih. Mungkin ada dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahan mengenai mass media. Kalau kita ingin retweet atau men-share berita-berita supaya tidak kena masalah hukum, bagaimana caranya? Mohon petunjuk. Sekarang ini kan banyak sekali berita-berita yang sebetulnya banyak yang penting, tapi banyak juga yang sifatnya fokus gitu, sehingga bagaimana cara kita untuk men-share berita-berita yang betul-betul diperlukan oleh masyarakat. Misalnya contohnya video dari Profesor Tahim Martidi itu banyak sekali yang berkenaan dengan pemerintahan sekarang. Sebetulnya itu banyak baik sekali untuk diketahui oleh masyarakat juga mengenai keadaan kenegaraan kita sekarang ini. Penjelasan mohon petunjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu kata masalah media satu. Ini biar adil, ini ada ibu-ibu nih. Suara saya keras Pak. Pak, tadi Bapak mengatakan bahwa agama itu Islam itu takdir ya, takdir dari Allah. Sekarang yang saya tidak mengerti, Islam itu takdir. Islam itu takdir dari Allah. yang saya tidak mengerti selain Islam ini agama apa saja ya, kan katanya takdir ya, itu
itu agama apa saja yang selain Islam itu yang turun dari Allah langsung, atau agama lain itu adalah rekayasa manusia. Satu. Kedua, kalau tadi Bapak menyebutkan orang yang nenek-nenek sakit segala macam ya. Kalau orang ada paham, kalau kita membesuk orang sakit, kita minta doa sama orang yang lagi sakit karena itu sedang diuji oleh Allah, dekat dengan Allah. Sedang pahaman kita, bukankah orang yang sehat itu yang mendoakan orang yang sedang sakit? Itu aja Pak, makasih Pak. Iya, ada dua masalah agama saja, dan juga terkait dengan menjenguk orang sakit tadi saja. Barangkali itu aja. Alhamdulillah dari Bapak dan Ibu sudah ada dan bisa mewakili dalam kepada bisa dipersilakan. Jadi Bapak soal kecurangan ya Pak ya. Allah katakan begini, bahwa sesungguhnya kemenangan dan kekalahan itu Allah pulihkan di antara kami, agar kami tahu bahwa Allah berkuasa pada ini. Kita perlu strategi. Ikhtiar itu harus maksimal. Ikhtiar itu harus maksimal. Kalau standarnya orang kerja 8 jam dapat 20.000, kalau kita sudah kerja 10 jam dapat 5.000, itu takdir. Tapi kita kerja 2 jam kita dapat 20.000, itu heran. Karena ada keselarasan antara kuliah dan syariah. Caranya adalah pertama, kita sebagai peninjau. Jadi habis nusuk jangan pulang. Ini kelemahan kita, kalau habis nusuk langsung pulang. TPS pada kosong. Kita jangan pulang, awal mati. Kalau kemudian kita juga ada DPT di situ, iya. Kalau dia tidak tercantum di DPT, dia ada KTP, ada surat pengantar tidak? Ada KK enggak? Kalau nggak ada KTP, ada KK enggak? Yang dia berdiri di sini. Kedua, kalau tidak dia paksakan, maka hubungi saksi paslon. Saksi paslon itulah yang akan protes dengan cara membuat berita acara di C4. Kita tugas kita dokumentasikan. Kita bisa jadi saksi nanti kalau ini dibawa ke tingkat yang lebih tinggi. Ini mencegahnya. Jadi setelah ada berita acara itu didokumentasikan, lalu di-share, ada poskonya itu. Nanti kita tulis nama kita, nanti siap menjadi saksi atas kecurangan TPS ini. Itu partisipasi kita, antisipasi. Kenapa? Curang-curang ini dari seluruh lapisan kehidupan sudah ada di zaman dulu. Maka Allah turunkan juga surat Al-Kahfi. Di dagang juga, apalagi di politik. Ya. Untuk itu kita harus kelola ini peristiwa-peristiwa ini menjadi suatu kecerdasan. Maka Allah kalau kasih kita cobaan supaya kita cerdas. Kalau kita akan masalah, kita berpikir apa jalan keluar. Bukan mengeluh, apa jalan keluar. Karena pertama Allah mencerdaskan kita dengan musibah, kedua Allah memuliakan kita. Allah memuliakan kita dengan masalah, dengan ujian. Saya dulu SD, ujian naik SMP, mulia sih. Oh udah gede ya SMP. Naik lagi SMA, besar kuliah, ujian lagi, perjalanan, mulia. Jadi untuk itu jangan takut dengan problematik, tapi dia akan dituntaskan, dicarikan solusi. Kalau berhubungan politik, election pemilih, maka itu yang dilindungi oleh undang-undang caranya, yang dibolehkan oleh undang-undang. Maka jangan setelah pulang sebentar, jam 10 balik lagi sampai selesai. Tadi gitu ya Pak ya, cukup Pak ya. Tadi ya. Jika ada informasi kata Allah, kalau saya baca bahasa Arabnya juga ada yang mungkin ya nggak ngerti kan, saya lebih terjebakkan aja lah, ya. Nanti kan keren-kerenan mas sebutkan Al-Qur'annya, tapi nggak tahu artinya, nggak ngerti juga. Lebih baik saya langsung aja terjemahannya, kata Allah dan surat Al-Hujurat,
Ya. Jika ada informasi yang dibawa orang, apalagi oleh orang-orang fasik, orang-orang yang sudah berbuat jahat, cross check, kayak Bu, di cross check dulu kebenarannya, baru di-share. Kalau dia kebenarannya tidak ada, lalu kita share, itu kejahatan di mata Allah dan di mata negara. Sekarang banyak sekali yang benar itu di medsos itu banyak sekali, bedanya tipis. Wallahu a'lam, kepada dari profesor atau wallahu a'lam, kita nggak tahu kebenarannya seperti apa. Tetapi kemanfaatannya harus juga ada kesinambungan dengan peristiwanya. Contoh, tiba-tiba di medsos ribut, wakil bupati Ciamis sosialisasi kemenangan nomor sekian pakai baju Palu Arit. Wah, mulai caci maki. Itu bukan wakil bupati, itu orang Malaysia yang ditangkap oleh Aluri di Halim. Begitu udah caci maki. Tidak, kita harus cek, cross check dulu. Supaya apa? Supaya kita tidak menjatuhi kezaliman yang membuat kita menyesal. Ujung ayat itu tadi, supaya kita tidak mengambil keputusan yang membuat kita menyesal. Harus kita bayar. Tadi ibu tadi ibu soal Islam. Wa may ta'i ghairil Islam madina fala yabala minhu wa huwa fil akhirah minal khasirin. Dari sejarah peradaban manusia, peradaban agama, ini realitas ini dia. Nggak ada agama selain agama Islam. Saya tidak bicara soal Al-Quran, ini tadi Al-Quran saya bacakan. Sekarang nabi-nabi yang diklaim itu nabi-nabi orang Islam. Ibrahim, Israel, Yakub, Musa, Isa, semua nabi orang Islam. Lalu semua mengatakan Allah Rabbi Rabbukum. Semua nabi-nabi itu yang sekarang ada yang jadi Tuhan, yang dituhankan begitu, nggak pernah mengatakan mana Rabbi, tapi Allah Rabbi wa Rabbikum. Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Itu adalah sejarahnya. Abraham, Ibrahim jadi Abraham. Itu nabi-nabi orang Islam semua. Maka Allah katakan surah Al-Imran itu, wa may ta'ti ghairal Islam madinah, siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima. Tak ada di Allah turun agama katakan Nasara, Kristen, nggak ada. Di Al-Quran nggak ada itu. Di Bibel nggak ada. Tapi Allah katakan orang-orang yang menamakan dirinya Nasara. Itu orang-orang yang menamakan dirinya Nasara. Allah menurunkan agama Tauhid. Kenapa kalimat Tauhid itu menjadi ada dua sahadatain? Pertama, kalimat Tauhid itu satu, la ilaha illallah, yang membawa dipungkiri, dilempari. Udah dari Nuh, Musa, ditolak. Yang kedua, diterima, lalu yang membawa itu disatukan, dijadikan bagian dari Tuhan. Isa alaihissalam. Tetapi yang dibawa itu la ilaha illallah. Saya katakan Allah Rabbi wa Rabbikum, jelas. Apa nama bisa katakan karena Imam Allah? Nggak ada. Disebutkan menjaga ini sejarah Allah mendidik kita. Allah tegaskan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hati-hati, enggak satu ini. Bukan sama yang Muhammad ini dan Allah, tidak. Kata Rasulullah, saya tidak bisa membawa kemudaratan kepada kalian, tapi bisa juga membawa kemanfaatan.
bisa, wahai Fatimah, ayahmu tidak akan bisa berbuat penolongmu di mata Allah untuk mencegahmu dari siksa Allah, dan juga tidak akan bisa mendatangkan kebaikan padamu. Tidak bisa. Jadi menegaskan bahwa Muhammad itu utusan Allah, bukan Tuhan, bukan untuk diingkari bahwa risalahnya itu benar. Itu pertama, risalah yang dibawa Muhammad SAW itu risalah yang benar karena datang dari Allah. Kedua, Muhammad SAW itu hanya utusan, posisinya tidak tinggi, juga tidak horizontal, tidak sama dengan Allah. Maka kita dalam bahasa keliru. Kalau salawat itu bukan magic, baca salawat sekian kali bisa terbang, nggak ada itu. Hadis mengatakan barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, Allah akan bersalawat kepadamu 10 kali. Salawat itu artinya doa, coba baca. Allahumma salli ala Muhammad wa ala, artinya Allahumma ya Allah beri keselamatan kepada Muhammad dan keluarganya. Itu salawat. Doa. Mendoakan Rasulullah, mendoakan Muhammad dan keluarganya. Karena dia orang yang berjasa pada kita. Jadi jangan dibawa ke area magic. Kenapa kita berdoa? Ini Rasulullah mengatakan informasi dari Allah. Barang siapa yang berselawat kepadaku 10 kali, Allah berselawat 100 kali. Artinya barang siapa yang berdoa kepadaku 10 kali, maka Allah akan mendoakan dia, mengapresiasikan dia 100 kali. Maka dari Jumat banyak itu supaya Allah juga banyak. Dan di surat Al-Baqarah katakan tanda-tanda orang ingat kepada Allah, tanda-tanda Allah ingat kepada seorang, maka dia ingat kepada Allah. Pas seluas-luasku. Ingatlah kau kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Al-Baqarah 152. Oh jelas. Dia kedekatan kita kepada Allah. Jangan pernah ragu. Satu-satunya agama yang Allah turunkan baik secara ilmiah, sudah diteliti oleh Profesor Abron Smith dari Lebanon University, Tel Aviv. Tidak ada sejarah. Hanya satu-satunya agama yang pernah diturunkan, yang pernah ada di bumi Allah. Hanya agama Allah. Apa agama Allah itu? Islam. Apa asal kata Islam itu? Istislam. Maknanya yaslimu taslima, selamat dan menyelamatkan. Kenapa? Siapa yang orang yang bisa selamat menyelamatkan ini adalah orang yang muslim, orang yang menyerahkan diri. Kepada siapa kita bisa selamat dan menyelamatkan? Jika kita berserah diri kepada Allah. Katanya siapa Allah? Allah yang memberi kesempurnaan ciptaan ini. Kalau Allah ciptakan maka kita satu, maka kita anggap itu sempurna. Kalau semua orang desainnya cuma matanya satu, sempurna. Allah memberikan 5 jari. Kalau hitungan matematik, kalau 7 itu jauh lebih baik. Soal kuantitas banyak. Tapi dalam pandangan sosial ini cacat dia. Kita kan terima ini. Sama dengan kita menerima lampu merah harus berhenti. Tidak pernah kita tanya lagi, kenapa nggak lampu putih? Kenapa nggak lampu hijau? Tapi ketika Allah bilang, pilih pemimpinmu, orang mukmin, orang muslim, karena dia akan memimpinmu. Kita tanya, oh, kenapa? Lo lampu merah nggak pernah ditanya. Kenapa berhenti lampu merah? Kenapa lebih enak lampu hijau kita berhenti? Andangan jadi enak kan? Nggak pedes lampu merah. Ini aturan. Ini aturan Allah. Ini aturan Allah lebih tinggi dari aturan manusia. Maka ati Allah wa ati Rasul. Ikuti. Kita nggak pernah tanya kenapa kalau kita dulu di 3-in-1, kalau nggak 3-in-1 ditilang, tidak lagi sekarang. Genap ganjil. Kalau nggak ditilang, sekarang genap ganjilnya dihilangin. Nggak ditilang, macet kemana-mana. Kita ikut aja sami'na wa ta'ana. Kenapa kalau Allah perintahkan kita nggak sami'na wa ta'ana? Banyak sekali pertanyaan kita. Kenapa ketika Allah kasih kuping di sini nggak pernah kita tanya, kenapa mata tidak depan satu, belakang satu, biar ada kaca spion? Biar orang kita bisa lihat orang. Kenapa nggak kita tanya? Ya Allah, pindahin dong.
Ini desain yang sempurna, ini kita sebut kesempurnaan sekarang. Wajah kita seperti ini kesempurnaan. Tapi kalau hidung kita di atas ini juga kesempurnaan kalau gitu bisa. Karena tidak ada komparatif, sudah ada perbandingannya. Kita terima dengan sami'na wa ata'na. Tapi ketika Allah katakan, pilihlah pemimpin muslim, banyak sekali pertanyaan, banyak sekali lari-larinya. Nanti besok Ramadan juga, ya alladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Sebelumnya kutiba wasiyah. Jika kematian, tanda-tanda kematian mendatang, wajib berwasiat. Dan kita lakukan. Ya alladzina amanu kutiba qisas. Kita nggak lakukan. Kita pakai ini orang yang beragama di tepi-tepi, kata Allah. Ini orang rugi. Kita pakai ayat-ayat Allah, ini menguntungkan kita tinggalkan ayat-ayat Allah yang kita anggap kebodohan kita ini enggak itu merugikan kita. Maka ini orang-orang yang celaka. Bagaimana? Ada yang cukup? Hah? Ya. Secara sosiologi, Bu, orang sakit memberikan kehidupan pada orang sehat. Dengan orang sakit, Ibu lihat fakultas kedokteran muncul di mana-mana. Fakultas perawatan, farmasi, industri farmasi, rumah sakit, industri alat kesehatan, multiplier efek banyak sekali, termasuk keparkiran. Karena orang sakit membawa kehidupan. Kedokteran, fakultas dokter mahal. Padahal dokternya juga mati dan sakit. Ya. Orang sakit itu berkah. Kita bawa ke teologi ke agama. Bahwa sesungguhnya penderitaan yang kamu rasai, yang kamu alami, kegundahan yang menimpamu, penyakit kegundahan yang menderamu, penyakit yang menimpamu, termasuk duri yang menusukmu di jalan, menggugurkan dosamu, sebagaimana daun jatuh dari tangkainya. Jadi Allah ingin membersihkan manusia melalui penyakit. Ketika Allah dekat dengan orang yang sakit, karena dia dalam suatu proses penyucian, maka minta doa ke dia. Hadis kursi mengatakan, wahai hambaku, kenapa engkau tidak mengunjungiku? Kata siapa? Ya Allah, bagaimana aku akan mengunjungimu? Ketika saudaramu sakit, sesungguhnya aku bersama mereka. Nah, kalau lagi bersama Allah, ya kita minta doa kepada dia. Itu ada sunnah, minta doa. Bagaimana kita mendoakan dia? Karena sakit itu adalah rahmat Allah. Maka Abu Darda mengatakan, jika aku sakit, aku tidak mau disembuhkan, karena dengan sakit itu dosaku berguguran. Asal jangan mati aja. Cuma kalau dia tidak diobati, dia bisa menurunkan kualitas hidup. Kalau dia stroke, begini mesti terusan, mulut mencong, gak bisa baca Al-Fatihah. Itu tidak ada. Sakit itu tidak membunuh manusia. Karena yang membunuh manusia itu adalah takdir. Tidak maju, tidak mundur satu detik pun. Tapi sakit dapat menurunkan kualitas hidup manusia, sehingga ibadahnya, komunikasinya dengan Allah bisa menurun. Tapi kalau dia sabar, kata Rasulullah, ada 70.000 orang yang bermahkota cahaya. Ya Rasulullah bertanya Jibril, ini umat siapa? Umat aku kah tidak? Umat Musa kah tidak? Ini siapa? Iya, dari golonganmu. Kenapa dia? Dia sakit, tidak ngeluh, malah tidak berobat dan tidak berobati, dia bertawakal kepada Allah. Luar biasa. Kenapa? Coba ibu-ibu nggak sakit, banyak yang nggak makan nih. Bapak-bapak nggak sakit, banyak yang nggak makan. Apotek tutup, rumah sakit tutup nanti. Orang pada nganggur semua. Pada nganggur. Nyamuk aja bikin, nyamuk aja bawa ke kekayaan bagi sebagian orang. Laboratorium. Maka Allah bilang, ikra bismillahirrahmanirrahim, allazi khalaq. Bacalah. Dia menyebut nama Tuhan, membaca darah. Kata orang gila ini, Muhammad gila, kok darah bisa dibaca. Sekarang darah bisa dibaca. Ada kolesterol sekian, gula darah sekian. Jelas kejadian hari ini, peristiwa hari ini, baik secara politik, secara teknologi, ini membuktikan kebenaran Al-Quran. Kebenaran Al-Quran, Al-Quran ini tidak terbantahkan.
Maka jangan pernah ragu dan harus merasa memiliki Islam ini suatu anugerah yang besar bagi kita sebagai manusia. Subhanallah wa bihamdihi, astagfirullah wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ceramah dari Ustaz dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita tutup, barangkali ada pengumuman dari Pak Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk minggu depan itu di Masjid Al-Munir, Pak Rudiana ada nggak? Pak Rudiana, Pak Adang. Al-Munir mana Al-Munir? Adang, Pak Rudiana, Pak Tomik. Bu, nanti di Al-Munir Bu ya. Nah, Bu Akti, dan pertanyaan langsung aja nanti ke boleh nanti ke Pak Ustadz ya. Kalau bertanya ibu-ibu, kalau yang kurang puas bertanya ke Pak Ustadz, masih disediakan waktu. Iya, nah, ya Bu sampaikan di Al-Munir, nanti disampaikan oleh Ustadz Hendra. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang mau puas, demikian rangkaian acara Perkomas ya telah selesai. Sekali lagi kami mengucapkan jazakallahu khairan kepada seluruh jamaah dan mudah-mudahan ya, pekan depan Sabtu yang akan datang kita bertemu kembali di Masjid Al-Munir. Demikian, mohon maaf ada kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.